Lahan gambut ini kelihatan tenang, tapi petaninya lagi mikirin matematika tingkat dewa. Di Kalimantan Tengah, hamparan lahan gambut yang luas dan sunyi ini, tempat kalakai dan daun singkong tumbuh, menyimpan kehidupan yang terus berjalan. Di balik kesederhanaannya, petani harus nentuin berapa yang dijual dan berapa yang disimpan. Dan tanpa disadari, ini adalah masalah program linear. Kedengarannya rumit, padahal ini kunci biar cuan makin luber. Perhitungan ini membantu dapetin hasil yang paling maksimal. Karena kalau salah hitung, yang laku dikit, yang dimakan malah kalakai dan daun singkong lagi. Dari lahan gambut sampai matematika, semuanya saling terhubung. Follow penjelasan berikut biar makin paham. Hari ini kita mencoba melihat contoh penerapan program linear melalui kegiatan jualan sederhana. Kak, biasanya kakak jual apa aja dan berapa banyak yang bisa dijual per hari, Kak? Biasanya aku jual kalakai sama daun singkong. Nah, sehari itu biasanya habis 40 ikat. Untuk maksimal daun singkongnya biasanya sehari 30 ikat. Jadi sisanya itu untuk kalakai. Kalau kalakai biasanya itu maksimal per harinya itu 25 ikat. Jadi kalau sehari aku bisa ngambil 40 berarti 25 ikat kalakai, sisanya daun singkong begitu. Oh, berarti ada batasan ya, Kak? Kalau lebih pasti nggak muat atau nggak habis ya? Iya, dan untungnya itu juga berbeda. Kalau daun singkong untungnya 2.000, kalau kalakai untungnya itu 3.000. Jadi kalau salah strategi, untungnya bisa nggak maksimal ya, Kak? Betul sekali. Nah, saya juga ingin tahu kombinasi yang tepat antara daun singkong dan kalakai itu yang bisa membuat saya mendapatkan untung yang maksimal setiap harinya. Nah, masalah seperti ini bisa dianalisis dengan matematika, sehingga penjual tahu strategi terbaik dan keuntungan maksimal yang bisa diperoleh. Lagi bahas apa nih? Lagi mikir gimana caranya supaya ngebantu penjualan ini supaya bisa dapat untung maksimal gitu loh. Kalau begitu kita bisa menggunakan program linear. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah mengubah masalah ini menjadi model matematika. Tolong jelasin dong. Oke, kalau gitu kita cari tempat duduk dulu. Ayo. Nah, jadi penjelasannya kita menggunakan program linear. Nah, berdasarkan masalah tersebut, tujuan kita adalah mencari keuntungan maksimum. Berarti ini bukan sekedar perhitungan biasa, ini termasuk masalah optimasi, dan kita bisa menyelesaikannya menggunakan program linear. Kita mulai dengan langkah pertama, yaitu menentukan variabel keputusan. Kita misalkan X sebagai jumlah daun singkong dan Y sebagai jumlah kalakai. Nah, variabel ini penting karena dari sinilah kita dapat menentukan berapa banyak masing-masing barang yang harus kita jual. Langkah berikutnya adalah menentukan fungsi tujuan, yaitu keuntungan total. Yaitu Z sama dengan 2000X ditambah 3000Y. Fungsi ini menunjukkan keuntungan total dan kita ingin mencari nilai maksimumnya. Artinya, setiap kombinasi jumlah X dan Y akan menghasilkan nilai keuntungan Z yang berbeda. Dan tujuan kita adalah mencari nilai Z yang maksimum. Selanjutnya, kita tuliskan semua fungsi kendala dari masalah ini. Yang pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 40, itu total jualan maksimal 40 ikat. X kurang dari sama dengan 30, daun singkong maksimal 30 ikat. Y kurang dari sama dengan 25, kalakai maksimal 25 ikat. X dan Y lebih dari sama dengan 0 karena tidak mungkin
bernilai negatif. Nah, kendala ini menunjukkan batasan nyata yang harus dipenuhi dalam proses penjualan. Setelah model matematika terbentuk, kita gambarkan semua kendala dalam bentuk grafik. Setiap ketidaksamaan kita ubah terlebih dahulu menjadi persamaan garis, lalu digambarkan pada bidang koordinat. Maka gambar yang akan muncul seperti ini. Daerah yang memenuhi semua kendala disebut daerah solusi. Daerah ini merupakan himpunan semua pasangan nilai X dan Y yang memenuhi seluruh kendala. Nah, dari daerah inilah kita dapat mencari solusi yang paling optimal. Pada grafik kita ketahui titik O 0,0, A 30,0, dan D 0,25. Sedangkan titik B dan C adalah titik potong antara dua garis. Maka kita akan mencari titik potongnya dengan OBE, operasi baris elementer. Yang pertama, titik potong antara X sama dengan 30 dan X tambah Y sama dengan 40. Pertama, kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk matriks sehingga kita mendapatkan seperti ini. Selanjutnya, baris kedua kita kurangi dengan baris pertama sehingga kita mendapatkan matriks diagonal, dan dari matriks diagonal ini kita dapatkan nilai X sama dengan 30 dan nilai Y sama dengan 10 sehingga kita dapatkan titik B itu 30,10. Selanjutnya titik potong yang kedua itu adalah titik potong antara X tambah Y sama dengan 40 dan Y sama dengan 25. Dengan langkah yang sama, kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk matriks. Selanjutnya, B1 kita kurangi dengan B2, sehingga kita mendapatkan matriks diagonal. Nah, dari matriks diagonal ini, kita mendapatkan nilai X yaitu 15 dan Y 25. Sehingga titik C yang kita dapatkan itu adalah 15,25. Setiap titik sudut kita masukkan ke fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 2000X ditambah 3000Y. Tujuannya untuk membandingkan nilai keuntungan pada setiap titik. Setelah dihitung, nilai maksimum diperoleh pada titik 15,25. Artinya, penjual sebaiknya menjual 15 ikat daun singkong dan 25 ikat kalakai. Dengan kombinasi ini, keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 105.000 per hari. Nah, jadi begitu penjelasannya. Wah, ternyata matematika bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang saya bisa menentukan jumlah jualan yang paling menguntungkan. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Masalah yang awalnya kelihatan sederhana, ternyata bisa dianalisis secara sistematis loh ya. Dengan program linear, kita dapat mengetahui nilai maksimum keuntungan penjualan. Dan metode grafik membantu kita melihat daerah solusi dan titik optimalnya. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa matematika tidak hanya ada di kelas, tapi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan model dan metode yang tepat, kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye. Iya, biasa. Jadi, kalau Biasanya aku jual kalakai. Apa ini namanya? jadi Masa kalian juga main HP? kan sistematis. Salah. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Bumi. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang lahan gambut yang ada di Indonesia. Di sini kita hanya akan
bukan ngobrol biasa, tapi juga kita akan mencari solusinya dengan menggunakan matematika. Hari ini di podcast Suara Bumi, kita berbincang bersama 3 narasumber yang akan membahas pengelolaan lahan padi, durian, dan sawit, khususnya di kawasan lahan gambut. Kita akan mendengarkan bagaimana proses penanaman dan perawatan dilakukan dengan tetap memperhatikan karakteristik tanah gambut yang unik dan rentan. Baik, di sini kami sudah bersama dengan 3 narasumber kita yang kami dapatkan dari hasil survei terjun langsung ke masyarakat di Desa Sumber Makmur. Di sini kami ingin bertanya dengan Bapak dan Ibu yang ada di sini. Dalam mengurus lahan gambut itu, apakah Bapak dan Ibu itu memiliki tantangan atau kendalanya tersendiri gitu? Bisa dimulai dari Bapak Roy terlebih dahulu. Bagaimana Pak? Menurut Bapak itu seperti apa? Kalau di saya sih di biayanya, sawit di gambut tuh perawatannya mahal. Kalau di saya sih sebagai petani padi, di air sih kadang tuh banjir, kadang tuh kering, jadi susah lah. Kalau di durian itu ya dia sebenarnya lumayan cocok di lahan gambut, cuman ya itu modal awalnya gede gitu. Berarti semuanya memiliki kendalanya masing-masing ya Bapak Ibu, apalagi mungkin jika lahannya itu terbatas mungkin akan lebih sulit lagi mengelolanya. Misalnya nih, Bapak dan Ibu punya lahan 10 hektar. Mungkinkah Bapak dan Ibu itu menanami satu jenis tanaman? Wah, nggak kuat modalnya. Tenaga kerja juga terbatas sih. Nah, ini menarik Bapak dan Ibu. Berarti kita harus atur pembagian lahan seefektif mungkin supaya tetap untung. Di sini saya ingin menanyakan lebih detail nih kepada Bapak Roy. Di sini kan Bapak kan menanam sawit ya. Nah, jika sawit itu per hektar itu biasanya butuhnya modalnya berapa sih Pak? Sekitar 2 juta per hektar untuk pupuk, perawatan, dan lari. Oke, nah kalau gitu tenaga kerja itu butuh berapa orang sih Pak untuk tiap per hektarnya itu? Biasanya 1 orang per hektar. Kalau untuk Bu Sari, lahan padi gimana ya Ibu? Kalau untuk lahan padi sih 1 juta per hektar. Itu untuk bibit dan untuk pupuknya juga. Untuk tenaga kerjanya Ibu gimana? Kalau untuk tenaga kerjanya sih kayak per hektar tuh 2 orang, karena kan ditanam sampai panennya tuh agak lumayan ribet ya kalau padi itu. Berarti untuk lahan padi itu Ibu mempunyai modal 1 juta per hektar dan tenaga 2 orang per hektar. Kalau untuk Ibu gimana Ibu di lahan durian? Kalau durian itu ya dia kemahalannya ya. Kalau kemahalannya itu mungkin 3 juta ya per hektar. Itu yang bikin mahal itu pastinya di bibitnya sama pupuknya yang banyak sih yang bikin mahal itu. Kalau untuk tenaga kerjanya Ibu? Kalau tenaga kerja itu 1 orang per hektar. Berarti untuk Ibu di lahan durian itu modalnya 3 juta per hektar dan tenaga kerjanya itu 1 orang per hektar. Baik Bapak dan Ibu, di sini kami rangkum dulu. Tadi untuk lahan sawit itu 2 juta dan 1 tenaga kerja, dan lahan padi itu 1 juta dan 2 tenaga kerja, dan lahan durian itu 3 juta dan 1 tenaga kerja. Yang misalnya modal total 20 juta dan tenaga kerjanya itu tersedia 15 orang. Dengan lahan cuma 10 hektar, gimana pembagian sawit, padi, dan durian supaya untuk maksimal? Nah, ini baru menarik. Kita misalkan X itu sama dengan sawit, Y itu sama dengan padi, dan Z itu sama dengan durian. Total lahan X plus Y plus Z kurang dari sama dengan 10. Modal 2X plus Y plus 3Z kurang dari sama dengan 20. Dan tenaganya X plus 2Y plus Z kurang dari sama dengan 15. Untuk keuntungan per hektarnya itu ada sawit 5 juta, padi 3 juta, dan durian itu 7 juta. Tujuan kita untuk mencari keuntungan maksimumnya. Kita akan pakai program linear metode simplex. Dan cara hitungnya itu kita menggunakan tabel dan diselesaikan dengan operasi baris elementer atau disebut juga dengan OBE. Dan untuk lebih simpel, kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama QM for Windows. Simplex apaan? Santai Bu, santai. Nah, simplex itu tuh dia untuk mencari nilai paling maksimalnya. Oh, matematika banget ya kalian. Keren.
Baik, kita akan mencari keuntungan maksimumnya itu dengan cara kita pilih solve dulu. Solusinya di mana untuk lahan sawit itu di sini 0, yang artinya di lahan gambut tidak dianjurkan menanam sawit, dan lahan padi itu 5 hektar dan lahan durian itu 5 hektar juga. Di mana untuk keuntungan maksimalnya itu sebesar 50 juta rupiah. Ternyata matematika itu penting juga ya. Nggak cuma di kelas, di kebun juga. Saya di lahan gambut itu tidak menentukan ya. Pantas saya dikit. Ya itu kalau nilainya sama nih ya, hektar kita 5 hektar gitu, terus keuntungan kita 50 juta, berarti ya bisa aja kita lanjutin kan ya. Oke, ngobrol kita hari ini udah selesai, dan dari ngobrol kita hari ini kita belajar bahwa mengelola lahan gambut itu bisa menggunakan perhitungan matematika. Nggak cuman kayak kita kira-kira aja, tapi juga ada strateginya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast Suara Bumi selanjutnya. Tangan tersendiri, bisa kita mulai dari Bapak Roy. Menurut Bapak itu seperti apa? Atau ada tantangan yang tersendiri. Kan tadi perjanjian. Iya. Oh nggak itu. Oh nggak ada menurut Bapak. Bentar dulu. Ini sampai harus kayak gini kan Roy? Jawab. Kamu tuh bilang. Kalau menurut Roy gimana? Hai. Yelsa nggak fokus. Teman-teman. Yelsa. Soalnya kayak kan? Tidak kayak sosok. Aku harus bisa dengan Aisyah. Sudah hampir 1 bulan ya Bu, atas kepergian Bapak. Ibu yakin ingin memulai berkebun. Resikonya cukup tinggi loh, dan butuh kesabaran juga. Keputusan saya sudah bulat, Pak. Saya ingin melanjutkan mengelola lahan peninggalan dari almarhum suami saya. Karena bagaimanapun, ini demi masa depan saya, juga anak saya. Apakah Ibu sudah ada rencana ingin menanam apa di lahan tersebut? Saya sih ada kepikiran untuk tanam sawit atau durian sih, Pak. Tapi saya cuman ada lahan 1 hektar aja, Pak. Nah, kalau menurut Bapak gimana ya? Kalau menurut saya, lebih baik menanam pohon durian saja daripada pohon sawit. Karena biaya pengelolaannya lebih besar daripada penghasilannya. Oh, gitu ya, Pak. Ini saya ada modal sekitar 30 juta, Pak. Nah, menurut Bapak, bagusnya saya itu nanam pohon durian jenis apa ya, Pak? Kalau menurut saya, dengan budget segitu, lebih baik nanam durian tekundang atau durian kerakuk. Dikarenakan keduanya cukup populer di kalangan masyarakat. Dan dengan biaya satunya, misalkan durian tekundang,
itu bibit sama biaya perawatannya 1 juta. Terus kalau durian kerakuk itu biaya bibit sama perawatannya 500.000 lah. Nah, itu untuk biaya perawatan sampai panen pertama nanti itu kira-kira 5 tahun. Jadi jarak antara pohon itu 10 meter. Nah, dengan lahan ibu 1 hektar, maksimal itu nanam 100 pohon. Dengan durian kerakuknya, keuntungan per pohon 800.000. Dan durian tegundangnya, keuntungan per pohon 1.500.000. Nah, ibu pikir baik-baik mau berapa pohon yang ditanam dan bibitnya yang mana saja. Ya udah kalau gitu ya Pak, terima kasih atas masukannya tadi. Saya masih ada urusan soalnya, jadi kami mau pamit dulu. Ya, silakan. Nanti jika ada yang perlu dibantu, silakan hubungi saya ya. Oke, siap Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Aisyah, ini lahan peninggalan dari ayah kamu. Jadi kita nggak boleh nyanyain lahan ini. Kita harus bisa ngelola lahan ini dengan baik. Oke? Kesibukannya sekarang apa, Bu? Biasalah ngurus-ngurus tanah gitu. Ibu Hasanah. Kita samperin yuk. Yuk ke sana. Ibu Hasanah. Ada Aisyah juga. Lagi ngapain, Bu? Ini loh Bu, kita rencananya mau tanam durian di lahan punya suami saya. Tanam buah premium aja itu. Durian apa? Durian apa? Itu durian teh kundang. Itu pasti untung banyak, Bu. Secara ya Bu, lahan Ibu tuh sangat bagus Ibu untuk ditanami durian. Apa tadi, Bu? Durian teh kundang. Nah, itu pasti untung banyak, Bu. Percaya deh, Bu. Yakin sama saya. Menurut saya sih semuanya itu perlu perhitungan yang matang ya Bu. Karena nggak bisa sembarangan juga, apalagi cuman asal nebak aja. Betul sih Bu. Saya aja kemarin maksain nanam yang kualitasnya premium. Ternyata perawatannya mahal. Terus modal saya juga udah habis duluan. Jadinya ya rugi besar, terus bangkrut deh. Tapi ya Bu, zaman sekarang itu ngapain sih Bu harus takut? Kan bisa pinjam. Kapan sih majunya kalau takut terus? Ya nggak bisa gitu juga dong Bu. Emang kamu tahu gimana rasanya setiap hari dikejar rentenir terus, punya banyak utang? Nggak tahu kan kamu rasanya gimana? Ibu kenapa? Pantesan aja kamu bangkrut. Kamu aja usahanya nggak ada sama sekali, pasrah bener. Cukup. Udah ya ibu-ibu, mending ikutin cara saya aja. Cara ini dinamakan program linear. Kita di sini ingin mengetahui jumlah masing-masing pohon durian yang akan ditanam sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ada beberapa metode di program linear, tapi kita bisa pakai salah satu metode yang mudah dipahami saja, yakni metode grafik. Mula-mula bisa kita misalkan terlebih dahulu jumlah durian tekundang yang akan ditanam sebagai variabel X, lalu jumlah durian karupuk yang akan ditanam sebagai variabel Y. Keuntungan dari durian tekundang per pohonnya adalah 1.500.000, sedangkan durian karupuk keuntungan per pohonnya 800.000. Karena kita ingin mengetahui keuntungan maksimal, maka dapat dibuat fungsi tujuan sebagai berikut. Selanjutnya, karena sumber dayanya terbatas, maka muncul yang namanya kendala. Dari modal yang tersedia 30 juta, lalu biaya per pohon durian tekundang adalah 1 juta, dan untuk durian karupuk adalah 500.000, sehingga bisa dibuat kendalanya seperti berikut. Dapat disederhanakan menjadi 2X ditambah Y, kurang dari sama dengan 60. Selain itu, lahan yang kita punya terbatas, yaitu 1 hektar.
Tadi sudah diberitahu Pak Arman bahwa maksimal pohon yang bisa ditanam adalah 100 pohon. Maka dapat dibuat kendalanya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 100. Lalu, karena pastinya banyaknya pohon tidak mungkin negatif, maka ditambahkan kendala X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, akan kita buat grafik dari kendala-kendala di atas. Terlebih dahulu, dicari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Dari kendala 1, kita buat menjadi persamaan, sehingga misalnya X sama dengan 0, maka Y sama dengan 60. Lalu, misalnya Y sama dengan 0, maka X sama dengan 30. Dari kendala 2 dibuat menjadi persamaan juga, sehingga misalnya X sama dengan 0, maka Y sama dengan 100. Lalu misalnya Y sama dengan 0, maka X sama dengan 100. Grafiknya seperti berikut. Selanjutnya, karena kendala-kendala berbentuk pertidaksamaan, maka akan terbentuk daerah penyelesaian sebagai berikut. Dari grafik tersebut terlihat titik O 0,0, titik A 30,0, titik B 0,60 merupakan titik optimum. Maka dapat kita hitung nilai fungsi tujuan berdasarkan titik-titik tersebut. Untuk titik O 0,0 tentu nilai F adalah 0. Selanjutnya, untuk titik A 30,0 maka nilai F-nya adalah 45 juta. Sedangkan untuk titik B 0,60 nilai F-nya adalah 48 juta. Karena kita ingin mencari F maksimum, maka nilai maksimumnya adalah 48 juta dari titik B 0,60. Jadi, kesimpulannya, kita akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar 48 juta rupiah jika menanam durian karukup atau durian lokal sebanyak 60 buah dan tidak ada menanam durian tekundang atau durian premium. Keuntungan lokal emang lebih kecil per pohonnya, tetapi totalnya stabil dan resikonya sanggup kita pikul sendiri tanpa harus utang bank. Ibu nggak takut gagal, Aisyah. Ibu cuma takut kita salah langkah. Terus nanti malah kamu yang jadi bantu ibu untuk bayar hutang. Ibu nggak mau mewarisi kamu hutang, Aisyah. Tapi ibu maunya mewarisi kamu kebun ini.